Untuk ini kami menyatakan sikap apabila DPP kami, Ketua Kaisang, dia tidak mengambil kebijaksanaan yang benar dan tepat, kami akan menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan PSI Kota Pematang Siantar. Kami mengundurkan diri dari caleg, walaupun sudah DKT, kami akan menyatakan dengan resmi. Untuk ini, Kaisang dinilai semena-mena dalam memimpin PSI. Puluhan kader PSI Sumatera Utara mundur. Pecat kader sembarangan, Kaisang disuruh belajar dulu jadi ketum. Modiar. Partai ini lagi ada masalah kaderisasi. Kalau pencitraannya di luar, di medsos sih bagus banget guys. Beneran. Tapi kok kader-kader terbaik mereka? Ayo, yang udah berjuang di 2019 lalu, kok tiba-tiba ngacir? Iya kan? Nah, kok bisa gitu? Lo kan pasti nanya kan? Ya, pasti ada yang nggak beres lah di internal mereka, iya kan? Kalau kalian tidak punya paman hakim MK, tidak punya ayah seorang presiden, maka kalian itu tidak mungkin menjadi seorang ketum partai ataupun seorang calon wakil presiden. Baik Gibran maupun adiknya Kaisang itu sama-sama mengangkangi semangat perjuangan anak-anak muda dalam mengejar cita-cita. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman tribunnews.com, 8 calon anggota legislatif atau caleg dari PSI untuk DPRD Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut buntut pencopotan Ketua DPD PSI Siantar Samuel Azaria Sianturi dari jabatan Ketua DPD PSI Siantar. Horas Sianturi, caleg PSI yang juga merupakan ayahanda dari Samuel, mengatakan alasan Ketua DPW PSI Nezar Juli mencopot sang putra cuma mengada-ngada. Padahal kata Horas, mereka sudah berjuang sejak awal pembentukan PSI, mulai dari awal tahapan hingga memperjuangkan daftar caleg tetap DCT. Namun entah mengapa DPW mencopot ketua dengan alasan yang tidak bisa diterima. Ia berkata, mereka memberhentikan tanpa pernah memberikan surat dalam bentuk fisik untuk kita terima sampai saat ini. Semua pemberitahuan hanya bentuk PDF. Horas mengatakan seharusnya Nezar Juli mengedepankan sistem administrasi untuk membesarkan PSI. Ia menilai alasan DPW PSI memecat Samuel dengan alasan tidak mampu membentuk kepengurusan partai hingga tingkat di kelurahan di Pematang Siantar adalah hal yang mengada-ngada. Sebab sejak awal tahapan verifikasi partai politik KPU sudah dilaksanakan oleh kepengurusan Samuel. Horas berkata, disebutkan harus membentuk kelurahan, sudah kita bentuk di kelurahan. Namun itu alasan yang dicari-cari karena statement surat terbuka kami bahwa Samuel sudah berhasil untuk membesarkan PSI di Siantar. Horas melanjutkan, seharusnya DPW PSI Sumut bisa melihat tahapan partai yang sudah dimulai sejak mendaftarkan partai ke KPU, verifikasi administrasi dengan keanggotaan, domisili kantor hingga pembentukan kepengurusan kecamatan. Mereka pun akhirnya merasa kecewa dengan sikap DPW Sumut, sehingga 8 di antara para caleg memutuskan untuk mundur. Samuel pun berpesan kepada Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI agar juga ikut mempelajari sistem administrasi, sehingga tidak ujuk-ujuk memberhentikan orang yang sudah berjuang sejak awal membesarkan PSI di daerah seperti Kota Pematang Siantar itu. Ia berkata, Bro Kaisang juga harus belajar sebagai orang yang baru masuk ke PSI dan belajarlah sistem administrasi. Walah, telak banget sindirannya. Mungkin Pak Samuel ini saya kira juga begitu emosi mengatakannya. Ya gimana nggak emosi? Dirinya yang sudah bertahun-tahun memperjuangkan PSI di daerah, yang diangkat jadi ketum malah bocil ingusan yang baru 2 hari jadi anggota. Mana nggak benar pula cara mimpinnya. Kaisang, sang anak penguasa itu, tak butuh waktu lama untuk menjadi ketua partai. Tentu saja tidak banyak anak muda yang bisa seperti itu. Itu adalah khusus dan spesial atau istimewa. Apakah orang seperti Kaisang ini yang dibutuhkan rakyat? Anak penguasa yang kini sedang berusaha melanggengkan kekuasaannya lebih lama lagi. Bahkan dia nggak peduli aturan, nggak paham administrasi. Atau kalau aturan bisa diubah pun bisa dilakukannya. Dan kita sudah menyaksikan adegan dari Mahkamah Keluarga. Apakah negara ini akan kehilangan sesuatu yang berharga jika Kaisang sang anak penguasa ini tidak menjadi ketum partai? Ataukah PSI adalah partai yang sangat dibutuhkan rakyat, yang jumlah suaranya bahkan hanya 0, sekian persen? PSI sudah lebih 5 tahun menjajal suara rakyat, tapi tetap saja masih berstatus 0. Dan selama Kaisang menjadi ketum, wajah-wajah dari caleg PSI tidak terlalu nampak.
Wajah-wajah caleg dari kader PSI tidak terlalu nampak. Rakyat bahkan tidak tahu bahwa apakah ada kader-kader PSI yang lagi nyala. Dan hanya gambar foto Kaisang lah yang selalu nongol dengan narsis dan songongnya. Hidih, baru juga berjuang 2 hari kok sudah semena-mena sama kadernya yang sudah bertahun-tahun berjuang. Pantas saja jika kadernya banyak yang kemudian mundur teratur. Jadi, bagaimana menurut Anda? Buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar, mau itu juga buat Bang Ade maupun yang kader lain yang nggak bisa taat, bisa keluar aja dari PSI. Cuma 2 hari langsung jadi ketum, kepemimpinan tukang pisang ternyata nggak becus didik kadernya. Ade Armando gembosi suara PSI di Jogja. Kaisang nggak berani pecat, bocil kemarin sore bisa apa? Cara kami, langkah kami dengan laku budaya ini, yakni dengan menggelar sebuah larungan Sukerto, melarung kedunguan pola pikir tanda kutip Ade Armando. Ini jangan-jangan pesanan. Semua kan tahu sebagai dosen UI yang juga fakultasnya itu fisik. Pasti dia tahu soal keistimewaan Jogja loh. Dia juga ngerti bila bicara politik dinasti dan dikaitkan dengan DIY bakal kontraproduktif. Bang Ade sadar sesadar-sadarnya. Justru penasarannya di situ. Faktor apa yang bikin dia nekat membagikan postingan di aplikasi X? Waduh, kurang ajar ini Ade Armando ini. Nah, ini dengan pernyataan Ade Armando yang sembrono, yang penuh pengawuran, ngomongnya orang genah, ini akibatnya publik meradang, marah, dan semua mengkritik balik apa yang disampaikan politisi PSI ini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep meminta Ade Armando keluar dari partai jika tidak bisa menghormati konstitusi termasuk di Yogyakarta. Karena Kaisang mengaku dirinya merupakan bagian dari Yogyakarta. Bukan tanpa alasan Kaisang menyatakan dirinya menjadi bagian dari Yogyakarta. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menikah dengan Erina Sofia Gudono di Yogyakarta Desember 2022 lalu. Kaisang sebelumnya secara tegas sudah meminta kader PSI Ade Armando untuk mundur dari partai yang ia pimpin buntut dari pernyataan Ade yang menyinggung soal dinasti di Yogyakarta. Ia menegaskan bahwa PSI taat dengan konstitusi dan menghormati adat dan konstitusi di Yogyakarta. Kaisang mempersilahkan Ade Armando cabut dari PSI jika memang tidak bisa mengikuti aturan main di PSI. Kata Kaisang, kami dari partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang ataupun undang-undang dasar, itu juga buat Bang Ade maupun kader yang lain yang nggak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI. Padahal Kaisang sebelumnya pernah memberikan sanksi kepada Ade untuk mentraktir anggota DPP PSI karena sering menyoroti baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Tapi sepertinya sanksi ini tidak membawa jera yang bersangkutan. Di saat situasi lagi capek-capeknya bagi Kaisang, Ade Armando malah membuat masalah yang lebih besar. Hal ini menjadi ujian bagi Kaisang Pangarep. Perbuatan Ade Armando ini akan merugikan banyak pihak, merugikan PSI sebagai partai yang menaunginya, serta merugikan elektabilitas Prabowo Gibran yang didukungnya. Di masa kampanye politik sekarang, 3 pasang capres dan cawapres berusaha keras untuk merayu masyarakat. Ade Armando malah menyinggung warga Yogyakarta. Memang Sri Sultan merespon Ade dengan biasa saja dan tetap tenang, tapi warga Yogyakarta dan orang lain banyak yang tersinggung. Hal ini tentu akan menurunkan elektabilitas Prabowo Gibran dan PSI itu sendiri. Ade seolah sedang membuat robekan politik yang akan menyibukkan orang-orang di atasnya. Kaisang Pangarep akan sibuk untuk menyulam robekan parah tersebut. Kaisang harus bisa meredakan rasa sakit hati masyarakat Yogyakarta yang sangat tersinggung dengan pernyataan Ade.
Prabowo Gibran beserta tim harus bekerja keras agar bisa meredakan amarah orang-orang yang tersinggung dengan Ade Armando. Hal itu tentu saja tidak akan mudah karena mengobati sakit hati jauh lebih sulit daripada mengobati sakit fisik. Kemarahan yang ditunjukkan kepada Ade Armando cepat bergulir. Penulis yang mengikuti grup WhatsApp banyak member grup yang menghujatnya, mencoret wajah Ade Armando seakan tidak ingin melihat wajahnya tampil di media sosial lagi. Kata salah seorang warga bernama Wijo, tangkap segera Ade Armando. Cah goblok tidak tahu sejarah bahwa Jogja ada sebelum NKRI berdiri, kata seorang netizen dengan nama Ragil. Dan komentar-komentar lain yang bernada sama bahwa Ade tidak paham tentang sejarah Kerajaan Jogja yang bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak kapok ya, dulu hampir ditelanjangi masa. Apakah pengen ditelanjangi lagi oleh rakyat Jogja? Berpikirlah secara logis. Jangan karena berpihak pada satu partai, sehingga berani mengkritik politik dinasti di Jogja. Gunakan akal sehat ya, Anda itu pendidik yang bertanggung jawab atas suatu kebenaran. PSI mungkin bakal kena dampaknya, yaitu kehilangan suara di DIY. Memang DIY tidak luas, tapi dampaknya bisa melebar ke seluruh Indonesia. Orang akan berpikir, begini amat ya kader PSI. Usaha lolos ke Senayan dihancurkan dalam sekejap oleh Ade. Ada Kaisang sebagai ketum PSI pun rasanya tidak akan banyak membantu. Bagaimana menurut Anda?